Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama dengan kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami hari ini. Hujan selama 10 jam, sejumlah ruas jalan utama di Sorong banjir. Dokter asal Singapura didatangkan gubernur untuk periksa kesehatannya. Awasi penyaluran BBM bersubsidi, Pemkab Mimika tempatkan Satpol PP di SPBU. Pemkab Merauke melalui Dinas Perindakop berencana melarang penjualan pakaian bekas atau cakar bongkar pada akhir Desember ini. Lamundu, penjual cakar bongkar di Pasar Baru Mopah Lama, berharap pemerintah mempertimbangkan kembali rencana penutupan lapak cakar bongkar. Lamundu berharap sebaiknya penutupan cakar bongkar hanya berlaku di Merauke, sedangkan di wilayah lain tetap diperbolehkan. Menurut saya larangan ini kan tidak tahu ya, ini permainan daerah di sini saja atau bagaimana, soalnya di daerah-daerah lain kok tidak diapa-apain, kenapa di sini mau diberikan batas waktu begitu. Sementara untuk khusus di Papua saja, di mana-mana di daerah Jayapura, di Timika, di Sorong, di mana tidak ada berita-berita seperti ini. Artinya perjualan tetap? Iya, artinya penjual itu tetap. Jadi maunya Pak Haji Lamundu seperti apa, Pak? Ya, maunya saya itu ya diteruskan saja sih, ada apanya, kenapa dilarang. Kalau memang dilarang menurut aturan yang alasannya mereka dilarang karena aturan ada apanya itu, kenapa dari Jakarta tidak dilarang? Di Bandung pun masih menjamur begitu. Kan kalau mereka memacu pada aturan pusat katanya itu harus dari sananya yang diproses. Kenapa di daerah-daerah sudah dijalankan aturannya sementara di kerangnya itu belum. Ya. Kami penjual cakar ini kan bukan baru 1-2 tahun, sudah puluhan tahun di sini kita jual ini. Lagi pula ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat di sini. Karena kita tahu bahwa daya beli masyarakat itu tidak semuanya rata-rata ekonomi ke atas, banyak yang ke bawah sekali. Jadi mereka senang kalau datang berbelanja di cakar karena bawa uang 50.000 saja sudah bisa bawa berapa lembar. Lagi pula kualitas barangnya kan kualitasnya bagus. Lagi pula barang-barang yang kita jual ini masih barang-barang yang wajar kita pakai. Masih barang-barang yang lagi kita pakai. Saat ini di Merauke terdapat puluhan penjual cakar bongkar yang tersebar di sejumlah kawasan. Mereka sudah berjualan puluhan tahun dan menggantungkan hidup dari penjualan baju impor namun bekas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Satu unit mesin perontok kulit kopi disumbangkan ke petani kopi di Kampung Muting, Merauke. Mesin perontok kulit kopi berharga Rp3.500.000 ini disumbangkan para penikmat kopi Merauke yang kerap datang ke kedai kopi The Warung. Uang sebesar 3 juta lebih tersebut terkumpul selama 6 bulan dari hasil penjualan kopi Muting, kopi lokal asal Merauke yang saat ini sedang naik daun. Kedai kopi The Warung didirikan Jasman Tristanto. Ia sehari-hari bertugas sebagai Babin Kamtipmas Polsek Muting. Lewat kedai kopi miliknya, Jasman mencoba meramu kopi asal Muting menjadi hidangan atau minuman. Tentunya ini dari hasil merupakan penjualan kami sehari-hari di kedai kami di rumah kopi Warung ini yang pure menggunakan biji lokal Merauke Robusta Muting, dan dari tiap gelasnya itu kami sisihkan Rp2.000 sehingga dalam waktu 6 bulan ini kita bisa melakukan pembelian mesin pengupas kulit. Harganya berapa tuh, Pak? Harganya sampai di Merauke sini Rp3.500.000. Ada perlu berapa, Pak, untuk mesin seperti ini di Muting sana nanti? Untuk saat ini ada 4 kelompok tani. Jadi kita memerlukan paling tidak idealnya 8 karena satu kelompok itu isinya 25. Memang tapi karena keterbatasan jadi Pak Kampung meminta Pak kalau bisa diupayakan 4 mesin lah, minimal satu kelompok ada satu mesin pengupas. Ya memang dalam hal ini juga saya mungkin meminta teman-teman lainnya mungkin yang penggiat kopi yang ada di Kota Merauke ini bisa bergabung berkolaborasi dengan kami di sini, dengan petani kopi Muting untuk bisa membantu mendorong peningkatan hasil produktivitas mereka sehingga benar-benar kita di Merauke ini atau Papua Selatan ini menyentuh semua orang untuk bisa
melihat petani kami yang ada di Muting tentunya. Jadi kita perlu memang sinergitas. Jadi bagi siapapun terbuka peluang. Jadi bukan hanya kami saja di RKD, tetapi teman-teman yang lain ingin bergabung, mari kita sama-sama untuk memajukan perkopian di Kabupaten Merauke, lebih luasnya Papua Selatan. Dari hasil keuntungan penjualan kopi, Jasman menyisihkan uang untuk pembelian mesin perontok kulit kopi yang kemudian ia sumbangkan ke Kepala Kampung Muting, Inengah. Terima kasih kepada Bapak Jasman Tritarto, sehingga dengan adanya bantuan bibit penggiling kopi ini mempermudah kami punya masyarakat untuk menggiling kopi. Pak, di sana ada berapa banyak Pak petani kopi? Sekitar 25 hektar. 25 hektar tanamannya Pak ya. Tanamannya- Kalau anggotanya Pak? Anggotanya itu sekitar 100 lebih Bapak. Sasabi. Nah, kira-kira berapa banyak diperlukan mesin ini perontok? Paling tidak di sana ada, ya kami minta paling tidak lah 4 lah. Karena 4 di ya? sana ada 4 kelompok tani. Oh gitu. Mesin pengumpas kulit kopi Pak ya? Ya. Nah, sebelum Bapak mendapatkan ini, bagaimana Bapak cara kerja untuk mengupas kulit itu Pak? Ya, kami kebanyakan di masyarakat kami, Kampung Setagung itu mengupasnya secara manual Bapak. Mereka jemur dulu, baru ditumbuk Bapak. Nah, itu prosesnya agak lama memang. Agak lama, berapa hari biasanya ya Pak? Itu sampai makan sampai 2-3 hari kalau produksinya banyak. Nah, setelah adanya ini alat ini seperti apa Pak nanti? Ya mudah-mudahan dengan adanya alat ini bisa membantu kami punya petani Bapak yang ada di Kampung Setagung kami. Petani kopi di Muting merasa senang dengan bantuan mesin perontok kulit kopi ini karena akan sangat membantu mereka dalam memproduksi dan meningkatkan kualitas kopi Muting. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Berbagai cara dilakukan PMI untuk mengatasi kekurangan darah, namun sejauh ini tidak membawa hasil. Saat ini PMI Merauke masih kekurangan stok darah. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena banyak warga yang datang ke PMI untuk minta bantuan darah harus pulang dengan kecewa karena stok darah tidak ada. Kondisi inilah yang mendorong ibu-ibu Bayangkari Merauke terpanggil untuk melakukan donor darah. Ketua Tim Bayangkari Merauke Gita Sandi Sultan mengatakan minimal 20 kantong darah dari aksi sosial ini yang akan disumbangkan ke PMI Merauke. Ini melaksanakan dalam rangka Hari Gerak Kesatuan Bayangkari ke-70 untuk donor darah. Ada maksud dan tujuan kami melaksanakan kegiatan donor darah ini untuk memberikan sumbangan kepada PMI bagi masyarakat Merauke yang membutuhkan darah dari Bayangkari yang terdapat dari Polres Merauke. Ibu, berapa target dari donor darah ini Bu? Kami prediksikan untuk target yang mengikuti donor darah ini sekitar 20-30 orang. Karena dikarenakan waktu kemarin Hari Polri ulang tahun Bayangkara sudah ada, jadi kita meneruskan sebagai Hari Gerak Kesatuan Bayangkari. Kegiatan donor darah oleh ibu-ibu polisi ini merupakan rangkaian peringatan ulang tahun Bayangkari Merauke ke-76. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit undur diri, selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.